Hai guys, kembali lagi bersama saya Atta di channel Science Everyday. Dan di video kali ini saya ingin berbagi cerita mengenai pengalaman saya mendaftar beasiswa dan kampus di luar negeri. Oke, sebelum mulai, bagi Anda yang belum tekan tombol subscribe, silahkan tekan. Dan jangan lupa berikan like juga agar saya dapat membangun channel ini ke depannya. Dan jangan lupa juga bagikan video ini kepada teman dan kerabat Anda sekalian. Oke, langsung saja saya mulai. Jadi guys, saya itu pernah mendaftar beasiswa dan kampus di 4 negara. Nah, saya berhasil lolos di dua di antaranya. Jadi empat yang saya daftar itu adalah Hong Kong, Jepang, Singapura, dan Kanada. Dan 2 di antaranya yang saya lolos adalah Hong Kong dan Kanada. Jadi di Hong Kong saya lolos di City University of Hong Kong, dan Kanada di University of Toronto. Dan saya memutuskan untuk kuliah di City University of Hong Kong. Namun Anda pasti bertanya, mengapa saya lebih memilih City University of Hong Kong daripada University of Toronto? Padahal University of Toronto ini peringkatnya lebih tinggi. Dia peringkat 34 di dunia, sedangkan City University of Hong Kong itu peringkat 54 di dunia pada tahun 2023 ini. Untuk alasan tersebut, sebelum saya menjelaskan mengenai hal tersebut, saya ingin bercerita sedikit mengenai motivasi saya untuk kuliah ke luar negeri. Jadi guys, saya ini sudah bermimpi untuk kuliah ke luar negeri itu semenjak SMA. Jadi saat SMA itu saya mulai menyukai pelajaran fisika dan matematika, dan saya merasa bahwa menjadi ilmuwan yang berpengaruh di dunia itu adalah cita-cita terbesar saya. Dan untuk menggapai hal tersebut, saya merasa kalau diri saya itu harus menempuh pendidikan di tempat yang kualitas pendidikan yang lebih baik dan perkembangan sains itu bagus. Makanya saya memutuskan untuk kuliah ke luar negeri dengan beasiswa. Jadi guys, pada saat itu saya mulailah pelajari apa saja yang perlu. Dan yang pertama saya pelajari itu adalah IELTS. Ya, IELTS itu merupakan, bagi Anda yang belum tahu, IELTS itu adalah singkatan dari International English Language Testing System, yang artinya sistem tes bahasa Inggris internasional. Jadi tes bahasa Inggris, tes yang mengukur kemampuan kita berbahasa Inggris dan diakui secara internasional. Jadi di saat saya kelas 11 tuh, saya belajar IELTS. Saya pelajari bagaimana readingnya, listeningnya, writingnya, dan speakingnya. Saya juga ikut bimbingan IELTS kira-kira sekitar 3-4 bulan. Dan ketika saya sudah ready, sudah siap untuk tes, saya mulailah mendaftar. Daftarnya itu kira-kira saya sebulan sebelum jadwal tes. Dan jadwal tes saya itu tanggal 6 Agustus 2022. Oke guys, buat Anda yang belum tahu, tes ini tidaklah murah guys, karena sekali tes kita perlu bayar 3 juta. Jadi saran saya guys, untuk Anda yang ingin mengambil tes macam ini, ada baiknya Anda belajar sampai Anda yakin nilai Anda bakalan memuaskan ketika mengambil tes tersebut. Jadi Anda tidak akan rugi untuk mengulang lagi ke depannya. Jadi guys, saya mengambil tes di tanggal 6 Agustus 2022. Dan di saat itu setelah tes saya menunggu sekitar 3 minggu. Dan di saat itu hasil tes saya keluar dan memuaskan. Dan hasil tes saya itulah sudah bisa didaftar banyak beasiswa. Setelah itu guys, saya baca-bacalah mana kampus dan beasiswa yang cocok untuk saya dengan jurusan saya dan nilai IELTS saya guys. Dan yang pertama saya dapat itu adalah University of Toronto. Saya dapat kira-kira bulan Oktober. Setelah itu saya juga dapat info di City University of Hong Kong. Saya gas daftar kedua-duanya. Jadi di University of Toronto itu guys, saya daftar kampus, dan saya juga ada daftar beasiswa dari lembaga lain, namanya Lester B. Pearson International Scholarship. Ini guys, beasiswanya ini kita perlu dinominasikan sama pihak sekolah, dan setiap sekolah
hanya bisa nominasikan satu siswa, dan saya lah orangnya di sekolah saya. Jadi saya memohon kepada pihak sekolah, kepada WKS kurikulum untuk memberikan saya nominasi agar saya bisa mendaftar beasiswa tersebut. Dan akhirnya keinginan saya dikabulkan oleh pihak sekolah, dan setelah saya dinominasikan, University of Toronto, pihak beasiswanya Lester B. Pearson memberikan saya link agar saya bisa daftar beasiswanya. Namun saya juga harus daftar kampusnya, karena sini beasiswa dan kampusnya, beasiswa Lester B. Pearson dan kampusnya University of Toronto itu terpisah guys pendaftarannya. Jadi saya harus selesaikan dua-duanya. Dan untuk pendaftaran kampusnya itu, saya waktu itu cuma perlu IELTS dan nilai raport dan paspor. Karena paspor ini perlu, mau beasiswa manapun yang kita apply, saya sarankan Anda harus punya paspor. Oke, jadi itulah pendaftaran saya ke University of Toronto. Jadi saya terus daftar, saya selesaikanlah pendaftaran saya itu bulan Desember, dan Lester B. Pearson itu, beasiswa Lester B. Pearson itu saya selesaikan bulan Januari. Dan untuk City University of Hong Kong guys, dia menyediakan beasiswa masuk, entrance scholarship untuk international student. Jadi kita tidak perlu daftar, nanti akan dinilai berdasarkan nilai kita, nilai raport kita. Jadi di website itu bisa dilihat di website ini bahwa ada 3 jenis beasiswa. Yang pertama adalah top scholarship, yang ini dia cover semuanya termasuk biaya hidup dan biaya kuliah. Yang kedua ini full scholarship, hanya biaya kuliah tapi penuh, jadi kita hanya perlu memikirkan biaya hidup. Dan yang ketiga itu half scholarship, setengah biaya kuliah. Nah, saya yakin kalau saya pasti dapat lah yang full. Dan saya daftar di jurusan fisika. Saya daftar, waktu itu saya pakai raport, paspor, terus IELTS juga, sama beberapa ada sertifikat dan esai. Saya menyelesaikan pendaftaran itu bulan Januari juga. Dan setelah itu tidak terjadi apa-apa. Sampai akhirnya pada tanggal, kalau nggak salah 6 Februari, saya mendapat email dari City University of Hong Kong bahwa saya sudah lolos seleksi berkas dan melaju ke tahap wawancara. Dan wawancaranya itu mendadak pula, karena wawancara itu hanya beberapa hari, kalau nggak salah 2 atau 3 hari kemudian wawancara, dan wawancaranya itu online. Jadi saat itu wawancaranya itu hari Senin. Saya izin sekolah, saya izin nggak masuk sekolah untuk ikut wawancara tersebut. Jadi wawancaranya itu ya, untuk pengalaman pertama ya saya agak gugup, dan menjawabnya itu agak bingung karena memang masih pengalaman pertama. Ya, tapi saat itu saya tidak peduli lah. Saya sudah melakukan hal yang terbaik. Mau gagal atau berhasil, itulah usaha saya. Setelah selesai wawancara, saya nunggu lagi lah. Kemudian guys, seminggu kemudian setelah wawancara, saya dapat email lagi dari City University of Hong Kong bahwa saya berhasil masuk ke kampus tersebut. Dan seperti inilah emailnya kira-kira. Nah, di saat itulah saya lihat, saya masuk ke website pendaftarannya. Di situ saya sudah dapat letter of acceptance, yaitu surat yang menyatakan bahwa saya sudah berhasil lolos tahap seleksi. Tapi masih belum resmi sekali, karena masih ada syarat yang harus dipenuhi. Jadi kira-kira luas saya seperti ini. Oke. Dan ada juga tawaran beasiswanya guys, seperti yang Anda lihat, ada juga tawaran beasiswanya. Tawaran beasiswa yang saya dapat itu kan full scholarship dan half scholarship. Saya tidak dapat yang top scholarship. Mungkin saja karena saya mengapply-nya ya agak lama. Karena yang top scholarship itu pasti limited edition. Nah, jadi saya harus mempertimbangkan harus diambil atau tidak. Karena saya masih ragu juga. Karena yang dapat hanya uang sekolah, tidak sama biaya hidup.
Tapi setelah saya diskusikan dengan orang tua saya, ambil saja. Ya, dan setelah itu ya saya ambil. Dan untuk mengambil itu guys, ada biaya yang harus kita bayar, dan itu tidaklah murah. Biaya itu ya 10.000 dolar Hongkong atau hampir 20 juta. Jadi makanya kita harus pertimbangkan. Oh ya, saya lupa bilang tadi untuk beasiswanya guys. Beasiswa full dan half yang ada di tawaran tersebut itu ada nilainya, persyaratan nilainya. Jadi kalau yang full itu nilainya itu minimal 90, yang half itu minimal 88. Jadi setelah saya hitung nilai raport saya secara keseluruh dari kelas 11 dan 12, beasiswanya itu mensyaratkan dari kelas 11 dan 12, nilai saya itu cukup. Jadi saya yakin dan saya bayar saja uangnya. Oke, setelah saya bayar, ya saya tinggal menunggu. Dan setelah itu guys, kira-kira 2 hari kemudian setelah saya mendapat letter of acceptance dari CTU, saya mendapat kabar dari University of Toronto bahwa saya lulus juga di 2 kampus di University of Toronto. Oh ya guys, saya lupa bilang tadi kalau University of Toronto itu sebenarnya ada 3. Satu itu University of Toronto di kota Toronto-nya, yang kedua itu di Scarborough, dan ketiga di Mississauga. Jadi saya daftar 3-tiganya, dan saya lihat saya sudah lolos. Saya lihat dari email tersebut dan saya masuk ke akun pendaftarannya, saya sudah lolos di 2, yang di Toronto sama di Scarborough. Namun tidak ada keterangan beasiswa di surat letter of acceptance di University of Toronto yang saya dapat. Namun saya tahu kalau beasiswa Lester B. Pearson itu pengumumannya nanti, yaitu bulan-bulan April. Jadi saya tunggu saja lah, nanti mana tahu dapat juga. Tapi guys, saya telah sadar sebuah kesalahan besar saat saya mengapply University of Toronto itu. Karena setelah saya baca lagi, ada suatu formulir yang lupa saya isi. Jika saya isi, saya bisa dapat beasiswa walaupun nanti cuma uang kuliah penuh. Beasiswa dari kampus itu, beasiswa masuk lah. Atau enggak, kalau tidak, beasiswa yang nantinya akan diukur sesuai dengan nilai raport kita, prestasi atau kebutuhan finansial kita. Saya merasa saya sedikit menyesal. Mengapa saya tidak melihatnya waktu itu? Jadi saya tidak mendapat beasiswa dari kampusnya. Jadi saya hanya berharap untuk University of Toronto ini beasiswanya dari lembaga yang luar itu, Lester B. Pearson. Dan itu masih belum jelas. Jadi saya memang harus, di saat itu memang saya sudah mengambil Hong Kong dan sudah membayar. Jadi saya merasa saya harus melihat dulu apakah saya lolos di beasiswa Lester B. Pearson. Jika tidak, saya akan berkuliah di Hong Kong, dan jika iya, saya akan berkuliah di Kanada. Karena beasiswa Lester B. Pearson ini guys, dia mengcover semuanya, fully funded. Sedangkan yang saya dapat di Hong Kong itu hanya uang kuliah. Jadi ya lebih menguntungkan. Jadi saya hanya menunggu akhirnya saya pun menunggu sampai akhirnya sampai bulan April. Selama menunggu itu pun saya juga mempersiapkan lagi dokumen-dokumen yang perlu untuk masuk CTU itu, karena masih belum benar-benar resmi, masih conditional, masih banyak syarat yang perlu saya penuhi. Oke, jadi saya menunggu sampai akhirnya bulan April, dan ternyata saya tidak lulus guys. Saya dapat email bahwa saya tidak dapat beasiswa tersebut, dan akhirnya saya secara resmi akan mengundurkan diri dan memutuskan untuk kuliah di City University of Hong Kong. Tapi tidak apa-apa guys. Dengan kegagalan itu guys, saya jadi belajar bahwa lain kali kalau saya ingin melakukan sesuatu, saya harus lebih teliti. Dan agar sesuatu itu tercapai, ya harus lakukan terbaik. Jangan jadikan kegagalan itu sebagai
penghancur mimpi kita. Justru kegagalan itu adalah bisa saja menjadi landasan mimpi kita. Karena yang benar-benar penghancur mimpi kita itu adalah keraguan terhadap diri sendiri, bukanlah kegagalan.